Selamat pagi adik-adik semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anita Kaja, NIM 20011401229. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang modul 4, Prosedur Umum Pembelajaran. Nah, pada modul 4 ini kita akan belajar tentang kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, kegiatan penutup pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kegiatan awal pembelajaran. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan mengetahui latar belakang atau pendahuluan, yaitu pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara siswa dengan lingkungan belajar. Dengan melalui interaksi pembelajaran yang baik, diharapkan dapat memperoleh hasil yang baik pula. Adapun untuk memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal tergantung kondisi atau kesiapan yang saling berinteraksi bagi siswa dengan lingkungan belajar. Dengan demikian, langkah awal yang harus dilakukan oleh guru sebagai fasilitator pembelajaran yaitu mempersiapkan kondisi siswa dan lingkungan pembelajaran agar semua selalu dalam kondisi siap, agar ketika pembelajaran berlangsung dapat berjalan dengan baik sehingga akan menentukan tercapainya hasil pembelajaran yang bermutu. Kegiatan untuk mengkondisikan siswa dalam lingkungan pembelajaran agar siap untuk melakukan aktivitas pembelajaran dalam proses pembelajaran disebut dengan kegiatan awal atau kegiatan pembukaan. Dalam proses pembelajaran, kegiatan pembukaan memiliki peran yang sangat strategis karena kualitas kegiatan inti pembelajaran tentu pula kegiatan awal pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian. Kegiatan pembukaan atau disebut juga dengan kegiatan pendahuluan adalah suatu upaya untuk menciptakan suasana atau kondisi siap belajar sebelum memasuki tahap kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan pembukaan dalam pembelajaran termasuk dalam kategori persiapan awal menuju pada kegiatan inti. Namun demikian, walaupun digolongkan dalam pra intronatial, sebenarnya sudah merupakan bagian integral dari pembelajaran itu sendiri. Fungsi utama kegiatan awal pembelajaran adalah untuk menciptakan kondisi siap belajar baik secara fisik, mental maupun persiapan secara emosional. Ketika seluruh elemen pembelajaran sejak awal atau pembukaan telah memiliki kesiapan yang baik, maka akan berdampak positif terhadap proses pembelajaran selanjutnya. Nah, pada umumnya tahapan kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Menurut Soli Abimanyu, pembukaan dalam pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang dipelajari. Menurut Bobby DePotter, mengklasifikasikan langkah pembelajaran ke dalam 6 aspek, yaitu yang pertama tumbuhkan, yang kedua alami, yang ketiga namai, yang keempat demonstrasikan, yang kelima ulangi, dan yang keenam rayakan. Dari keenam unsur tahap pembelajaran tersebut, yang terkait dalam kegiatan pembukaan pembelajaran adalah aspek tumbuhkan. Menurut Bobby DePotter, yang dimaksud dengan tumbuhkan yaitu tumbuhkan minat, perhatian, dan motivasi siswa ketika memulai pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk dalam unsur-unsur kegiatan inti pembelajaran. Dalam peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menentang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik yang termasuk dalam bab 4 pasal 19 ayat 1. Nah, unsur-unsur pelaksanaan pembelajaran yaitu yang pertama interaktif, yaitu proses komunikasi pembelajaran harus dijalin melalui hubungan secara interaktif. Nah, yang kedua inspiratif, yaitu pembelajaran harus dilakukan untuk mendorong siswa secara aktif dan inovatif menemukan gagasan baru yang bisa diterapkan dan memecahkan permasalahan dan bermanfaat bagi kehidupan siswa baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Dan yang ketiga menyenangkan, yaitu suasana pembelajaran yang dapat menciptakan rasa gembira, anak senang berada dalam lingkungan pembelajaran sehingga merasa aman dan bebas untuk berkreasi melakukan sebagai aktivitas pembelajaran untuk memperoleh hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang keempat, menantang, yaitu kegiatan pembelajaran tidak hanya menempatkan siswa sebagai penerima yang pasif dari berbagai ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru. Akan tetapi, pembelajaran harus dikemas dan diciptakan untuk membiasakan siswa melalui tantangan. Misalnya dengan diberikan masalah untuk dipecahkan, soal yang harus dikerjakan, atau stimulus pembelajaran lain yang bersifat menentang siswa untuk memunculkan ide-ide baru sehingga kemampuan berpikirnya dapat dikembangkan secara optimal. Yang kelima, motivasi peserta didik. Dalam pembelajaran, guru harus memerankan diri sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran. Melalui peran sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran, siswa harus ditumbuhkan perhatian dan motivasi belajar sehingga aktivitas belajar muncul dari keinginan yang kuat dan timbul dari dirinya sendiri. Nah, yang keenam prakasa, yaitu pembelajaran yang dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil inisiatif melakukan berbagai aktivitas baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas dengan bermanfaatkan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Dan yang ketujuh, kreativitas, yaitu kegiatan pembelajaran yang seharusnya mampu mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas sesuai dengan minat, bakat maupun potensinya masing-masing. Dan yang terakhir kemandirian, yaitu pembelajaran harus diupayakan untuk mendorong siswa melalui kemampuan, komitmen, dan percaya diri. Nah, sekarang kita masuk dalam kegiatan penutup pembelajaran. Sebelum kita lebih lanjut, kita mengetahui pendahuluan atau latar belakang dari kegiatan penutup pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran 1 dan 2 sebelumnya, telah mempelajari dua jenis kegiatan dari tahap-tahap atau prosedur umum pembelajaran, yaitu kegiatan pembuka dan kegiatan inti. Tinggal salah satu jenis kegiatan lagi dan rangkaian umum pembelajaran yang harus dipelajari, yaitu kegiatan penutup. Dengan demikian, dalam pembelajaran ketiga ini fokus perhatian ditujukan pada pembahasan tahap akhir pembelajaran, yaitu kegiatan penutup. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian pembelajaran penutup. Menurut Zoli Abriano, kegiatan penutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan penutup berarti kegiatan mengakhiri pembelajaran. Akhir pembelajaran jika menggunakan ukuran waktu pembelajaran di sekolah atau AMI
salah satu jam pembelajaran sekitar 35 menit. Dengan demikian, jika 35 menit dibagi ke dalam 3 tahap kegiatan pembelajaran sekitar 5 menit kegiatan inti 20 menit dan kegiatan penutup di akhir dengan 5 menit. Nah, kegiatan mengakhir atau menutup pembelajaran memiliki makna dan tujuan yang luas dan mendalam, yaitu suatu upaya untuk memberi gambaran yang menyeluruh mengenai materi yang telah dipelajari. Hal ini, kegiatan menutup pembelajaran akan menjadi dianggap semakin penting mengingat selama proses pembelajaran berlangsung, pembahasan materi dilakukan dengan berbagai aktivitas, berbagai pendekatan, metode dan media, ilustrasi dan contoh, dan mungkin aktivitas yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam unsur-unsur kegiatan menutup pembelajaran. Ada beberapa unsur, strategi, atau bahkan bisa menjadi prinsip seperti berikut ini. Yang pertama, merangkum. Merangkum di antara kegiatan yang dapat dilakukan dalam menutup pembelajaran yaitu dengan membuat rangkuman mengenai pokok-pokok materi yang dipelajari oleh siswa. Dan yang kedua, mengajukan pertanyaan, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, di mana melalui pertanyaan tersebut dapat mendorong siswa untuk berpikir dengan cara mengungkapkan kembali pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, menyimpulkan, yaitu membuat kesimpulan yang menggambarkan pokok isi materi pembelajaran yang telah dipelajari. Dan yang keempat, memberi tugas, yaitu menutup pembelajaran guru memberikan tugas kepada siswa yang ada kaitannya dengan materi yang telah dipelajari. Yang kelima, refleksi. Ketika menutup pembelajaran, guru mengajak siswa dengan cara yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk merenungkan kembali terhadap aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang keenam, memberikan tes. Alternatif lain dalam menutup pembelajaran adalah dengan cara memberikan tes, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan. Dan yang berikut, hasil belajar. Menurut Ngangge, melalui proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran, hasil pembelajaran yang harus dicapai diklasifikasikan ke dalam 5 jenis, yaitu yang pertama, informasi verbal, yaitu kemampuan atau kapabilitas siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan atau pengalaman belajar yang telah dilakukannya dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, keterampilan intelek, yaitu kemampuan atau kecakapan siswa menghubungkan antara pengetahuan yang telah diperoleh dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan masalah-masalah nyata dalam kehidupan. Yang ketiga, keterampilan motorik, yaitu kemampuan melaksanakan tugas-tugas gerak yang berkoordinasi dalam bentuk fisik atau jasmani. Yang keempat, sikap, yaitu dari proses pembelajaran yang telah dilakukan, siswa harus mampu menunjukkan sikap atau menentukan pendapat seperti materi atau menolak terhadap suatu objek berdasarkan hasil penilaian terhadap objek yang dialaminya. Yang kelima, siasat kognitif, yaitu kemampuan siswa menggunakan pemikirannya secara tajam dan kooperatif. Siswa mampu menggunakan pemikirannya secara kreatif dan inovatif, mencari berbagai strategi sehingga pada akhirnya menemukan pemecahan yang tepat, efektif, dan efisien. Sekian dari hasil presentasi saya dari modul 4 tentang prosedur umum pembelajaran. Sekian dan terima kasih.